Assalamualaikum Bu Epi, Bu Dede. Waalaikumsalam. Ini Kenapa Bu? ada waktu nggak Bu? Ada. Bantuin saya ya Bu Dede ya, Bu Epi. Iya. Ada yang ingin saya Ya, diskusikan. boleh. Gini Bu, saya tuh dari kemarin ya, beberapa sebulan belakangan lah, anak-anak itu kok kalau di kelas itu susah dikendalikan ya, khususnya anak kelas 10. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Ya itu saya juga bingung, ada yang malah jadi hiperaktif di kelas, ada juga yang diem terus gitu. Jadi kalau misalnya saya ajak pembelajaran itu, mereka cuman bisa fokus 5 menit lah Bu. Terus kesananya tuh ada yang ngobrol sama temennya, ada yang asik sendiri tapi nggak perhatian gitu, ada yang ngelamun kayak gitu. Saya tuh bingung harus gimana, ini anak-anak harus diapain gitu Bu. Oke. Kira-kira kalau apa yang Ibu akan lakukan kalau anak-anak tuh kayak gitu? Biasanya Ibu ngelakuin apa itu di kelas? Biasanya. Sejauh ini sih saya itu paling baru menegur aja Bu, misalnya Aja. kayak gitu, tapi nggak efektif, itu tidak efektif, jadi langsung paling 2 menit begitu lagi gitu. Apa ya, ini tuh harus diapain gitu saya tuh. Kira-kira ada gak metode atau apa gitu yang bikin anak itu supaya gitu ya kondusif gitu, kira-kira apa tuh? Metode apa ya, Metode atau enggak mungkin kayak strategi gitu, strategi pembelajaran. apa ini ya Bu ya, saya tuh pernah dengar tentang apa, membuat siswa itu sebelum belajar itu disuruh fokus dulu gitu. Apa itu ya, tapi saya tuh bingung harus cari di mana gitu Bu. Ibu udah pernah buka-buka YouTube atau mungkin ada artikel-artikel gitu Ibu nyari gitu? Oh ya deh, nanti saya cari apa tuh ya namanya, kalau nggak salah sosial emosional ya Bu ya. Oke. Pembelajaran sosial Sosial emosional, ya oke. betul. Nah, pernah nggak Ibu observasi atau wawancara ke temen gitu yang sudah melakukan pembelajaran sosial emosional ini? Ya belum Bu, nanti kayaknya saya harus tuh. Atau pernah baca sedikit gitu apa itu sosial emosional? Iya pernah Pembelajaran Bu, pernah dikasih tahu sama Bu Nurjatnika, kan CGP ya Bu, Iya. guru penggerak di sekolah kita. Pernah itu waktu IHT membicarakan itu selintas, tapi saya belum paham. Kayaknya saya harus tanya ya Bu ya, berarti ya. Iya bisa. Oke Bu, kalau gitu nanti saya, kalau gitu berarti saya harus. Jadi harus kayak gimana nih? Kalau sekarang kan udah tahu nih bahwa apa sih masalahnya adalah anak yang dia karakternya sulit dikendalikan kata Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ibu sudah punya solusi nih. Ya. Tadi solusinya adalah pembelajaran sosial emosional. dan nanti juga Ibu nyari informasi tentang itu gitu ya. Iya. Ke Bu Nurjatnika juga gitu. Nah, kira-kira kapan itu waktunya Bu? Kayaknya nanti saya coba hubungi Bu Nurjatnika pas istirahat deh Bu, jam istirahat. Mudah-mudahan beliau kosong. Iya, seperti itu. Nah gitu. Kalau seperti itu berarti kesimpulannya dari pembicaraan kita sekarang apa? Boleh disimpulkan sama Ibu? Berarti tadi itu permasalahan saya tentang pengendalian siswa di kelas. Saya akan mencoba menerapkan PSE, tetapi untuk PSE-nya itu harus saya tanyakan dulu, berkonsultasi dengan guru penggerak yaitu Bu Nurjatnika, yang akan saya lakukan nanti di jam istirahat. Itu mungkin Bu. Selain Ibu nanti ngobrol sama Bu Nurjatnika tentunya ya. Nah, nanti mungkin ada obrolan lain dengan Bu Nurjatnika. Kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan juga? Apa ya Bu ya, mungkin saya harus mempersiapkan rujukan Bu, kayak misalnya video YouTube atau artikel gitu ya. Ya mungkin itu untuk saya supaya betul cara menerapkannya itu benar. Nah, tapi kan sebelumnya itu
apa sih namanya, persiapan ke kelas itu harus mempersiapkan apa? Oh, Mungkin iya. contohnya ada media mungkin. Kira-kira Paling apa tuh? saya bawa itu Bu, bawa pengeras suara aja buat misalnya kalau perlu Alat-alat untuk ya. iya peralatan untuk musik atau apa. Oke. Berarti sudah ya? Ya. Sudah. Ih, makasih menemukan banyak ya Bu solusinya. ya. Iya. Makasih banyak udah dibantu gitu. Oke. Jadi terbuka, jadi ada ide gitu. Oke, kalau begitu bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan coaching? Perasaan saya kalau tadi pertama saya bingung, tapi kalau sekarang sudah lebih lega dan saya menjadi optimis. Mudah-mudahan saya bisa mengendalikan kelas dengan lebih baik. Oke. Ya, makasih kalau ya. gitu Bu. Oke, Sama-sama. makasih ya Bu Dede ya. Sama-sama. Udah dicatetin. Oke. Baik Bu Epi, barusan kan Bu Epi sudah melakukan coaching ya sama Bu Jea tentang pembelajaran sosial emosional tuh. Bu Epi kan barusan menjadi coachnya. Nah kemudian menurut Bu Epi nih, apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat melakukan coaching barusan? Kalau menurut saya Alur Tirta itu sudah ini ya, sudah dilakukan gitu kan dengan baik. Nah mungkin ada apa sih, hadir penuh gitu kan, terus mendengarkan juga itu sudah juga baik juga gitu kan. Nah itu mungkin yang sudah bagusnya, Yang gitu sudah kan, bagus, ya. yang perlu yang sudah dilakukannya gitu ya. Gitu. Kemudian Terus apalagi nih yang perlu ditingkatkan, yang perlu menurut Bu Epi ditingkatkan. harus ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya itu lebih ke yang pertama, penahanan diri saya ya, Penahanan gitu diri, ya, oke. karena apa sih namanya, kadang-kadang suka apa ya, ingin melontarkan solusi juga gitu kan, kadang kan nggak boleh juga Iya, kan iya kayak sih, gitu. iya. Nah itu satu, penahanan diri. Kemudian yang kedua paling pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu Pertanyaan ya, yang berbobot perlu yang ditingkatkan perlu ditingkatkan, pada saat iya, pada melakukan saat coaching. Oke. Ya. Nah kemudian apa nih yang Ibu lakukan supaya bisa dalam kondisi present gitu? Oke, yang saya lakukan itu lebih ke mendengarkan secara itu apa sih namanya, secara aktif gitu Secara kan, aktif. karena memang setelah kita mendengarkan, nah berarti kita tahu kan pembicaraan kita itu arahnya kemana oke. gitu kan ya. Sebelumnya juga kita kan sudah apa sih, menentukan tujuan dari pembicaraan coaching itu juga apa gitu kan, jadi nyambung gitu. Jadi nyambung ya. Nah kemudian perasaan Bu Epi pada saat mengcoaching Bu Jea tentang permasalahan yang dihadapinya bagaimana nih perasaannya? Kalau saya lebih ke senang ya bisa membantu gitu kan, dan memang itu solusinya juga bukan dari saya, solusinya dari coach itu sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi senang bisa membantu atau mengarahkan, menemukan solusi dari permasalahan tersebut gitu kan, seperti itu. Oke Bu Epi, terus apa nih yang akan Ibu lakukan ya untuk meningkatkan kegiatan pada saat melakukan coaching? Oke, tadi kan kurangnya saya itu lebih ke kesadaran ya, bukan kesadaran, apa sih namanya, emosi yang tidak terkendali gitu kan. Jadi kayak ingin ngasih jawaban kayak gitu atau ngasih solusinya gitu kan. Mungkin harus lebih banyak belajar lagi gitu kan tentang pengendalian emosi, kayaknya seperti itu Bu, gitu kan, seperti itu. Oke. Kan nanti kedepannya kita bisa selalu melakukan coaching ya, untuk menemukan solusi. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Bu Dede. Iya, sama-sama. Curhat. Uje, lagi kosong nggak jam? Iya, lagi kosong, Lagi makanya lagi gabut Bu. Aku mau cerita. Boleh, ada apa nih? Ini nih, aku kan wali kelas E8. Jadi ada anak yang nggak masuk sekolah gitu. Sering, jadi dalam 1 bulan itu kayaknya banyak sekali bolosnya gitu. Oh, udah lama Bu, terjadinya sudah lama. Udah lama, pas kan aku selalu cek ya, per minggu aku cek. Jadi dalam 1 minggu itu dia nggak sekolahnya itu kayak 3 kali gitu.
Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu nih, Bu Dede, kira-kira kita ngobrol sekarang ini, kira-kira Bu Dede pengen dapat apa sih dari obrolan kita sekarang? Jadi aku pengen dapat solusi anak tersebut bisa sekolah lagi gitu. Tapi solusinya kayak gimana gitu? Masih bingung ya, Bu, masih ya? bingung gitu. Tapi Ibu udah tahu belum penyebab anak ini sampai sering tidak sekolah gitu? Sudah ditelusuri belum penyebabnya? Jadi kan kemarin aku nanya-nanya ya ke anak kelas juga gitu kan. Jadi kata mereka itu yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah itu karena dia itu kena razia gitu, Bu. Jadi si anak itu punya karakter, dia itu tidak mau rambutnya itu pendek gitu. Jadi kena razia potong rambut. Razia potong rambut gitu. Iya. Makanya kayaknya anak tersebut kayak yang tidak pede gitu. Sempet sih waktu itu juga ketemu sama saya gitu kan. Jadi dia kayak yang pakai apa sih, jaket gitu ya, cuman si upluknya itu di hoodie gitu, pakai hoodie gitu. Jadi kayaknya nggak pede gitu. Ya, jadi kayak memilih untuk tidak sekolah aja gitu. Malu mungkin ya. Jadi aku tuh bingung harus gimana ya caranya untuk biar dia mau sekolah lagi gitu. Tapi kalau menurut Bu Dede, apa yang dilakukan oleh orang yang merazia dia itu sudah betul belum? Sudah betul belum dia itu dipotong rambutnya gitu? Kalau menurut Bu Dede sendiri gimana? Kalau menurut, setuju nggak sih anak itu dipotong gitu rambutnya? kalau menurut saya ya setuju saja, karena kan sekolah ini kan memiliki peraturannya. Jadi kan kalau nggak salah itu rambut laki-laki itu harus 2 cm atau 5 cm gitu kan. Akan tetapi kalau saya lihat anak tersebut memang rambutnya panjang gitu, jadi sah-sah saja kalau misalkan dia kena razia juga gitu. Cuman mungkin yang merajianya itu tidak tahu kalau misalkan akan membuat siswa tersebut jadi down gitu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan dari cerita Bu Dede itu, sebetulnya anak ini memang melanggar peraturan ya. Melanggar peraturan, cuma betul. mungkin orang yang menegur dia caranya tidak sesuai dengan karakter dia. Iya, ya Bu, ya? gitu, betul. Kalau begitu berarti yang harus Bu Dede lakukan ini kira-kira seperti apa nih untuk bisa meraih anak tersebut? Menurut Bu Dede berarti udah kenal ya karakter siswanya ya. Iya, betul. Kira-kira Bu Dede punya cara nggak untuk supaya dia itu sadar dengan nilai-nilai yang harusnya dia harusnya dia itu kan mematuhi gitu ya, apa yang sudah ada di sekolah gitu, bahwa dia itu melakukan pelanggaran, bahwa itu ada berarti dia itu kan bukan dihukum sebetulnya, tapi dia itu dipotong rambut, berarti dia melakukan apa? Saya sebagai wali kelas gitu ya, harus melakukan segitiga restitusi gitu. Segitiga restitusi itu kan tidak membuat anak menjadi takut gitu ya, menjadi takut. Jadi kayak yang kita nanya gitu kan ke anaknya kan, kemudian anaknya mencari solusi bagaimana inginnya gitu kan, seperti itu. Pokoknya didekati aja gitu. Tetapi dalam pendekatannya itu tidak membuat dia menjadi takut gitu, seperti itu. Bagus itu sepertinya Bu De. Mudah-mudahan Bu Dede pernah nggak menghadapi situasi yang sama yang Bu Dede terapkan restitusi? Sudah pernah belum Bu Dede menerapkan restitusi? Sebelumnya belum pernah sih Bu, ya baru kali ini gitu ya saya akan menerapkannya. Mudah-mudahan nanti bisa membuat anak menjadi termotivasi lagi ya setelah dilakukan hal tersebut. Kira-kira kalau memang belum pernah, berarti kan Bu Dede butuh apa nih untuk melakukan segitiga restitusi gitu? Apa sih yang di sekolah ini, kelebihan apa yang kira-kira, atau ada orang lain mungkin yang bisa membantu Bu Dede untuk melakukan segitiga restitusi? Sudah ada belum bayangan? Kalau untuk itu mungkin nanti saya tanyakan ke di sini kan ada guru penggerak ya, nanti mungkin saya bisa sharing-sharing dulu, menanyakan bagaimana nih teknik dalam penerapan segitiga restitusi tersebut gitu, supaya nanti saya bisa menerapkannya ke anak didik saya gitu. Iya, itu mungkin mudah-mudahan bisa efektif ya Bu ya. Malah dengan kita ngobrol saya jadi terinspirasi karena saya juga sering menghadapi nih. Nanti mungkin saya juga
kita bisa sharing-sharing lagi ya. Nah, cuma kalau gitu, kalau boleh tahu rencananya Bu Dede untuk melaksanakan restitusi ini mau kapan? Rencananya nanti siangan saya mau tanya dulu kan bagaimana tekniknya, atau saya cari sendiri gitu ya di Google bagaimana teknik dalam penerapan segitiga restitusi tersebut. Kemudian kalaupun memang anaknya besok nggak sekolah, nanti saya bisa berkunjung mungkin ya Bu ya, Home visit ya Iya. home visit gitu ke rumahnya gitu kan, dalam melakukan proses segitiga restitusi tersebut gitu. Kalau gitu boleh dong saya nanti tanya lagi ke Bu Dede Iya, tentang boleh. efektivitas pelaksanaan segitiga restitusi ini ya. Kira-kira kita bisa janjian lagi kapan nih? Saya pengen tahu hasilnya tentang segitiga restitusi. Mungkin nanti hari Jumat ya. Oh, boleh Hari boleh. Jumat nanti saya ceritain gitu ya. Oke. Nanti hasilnya bagaimana nanti saya ceritain lagi ke Bu Jaya ya. Siap, boleh Bu Dede. Makasih ya Bu Jaya. Sama-sama. Soalnya sekarang tadi kan saya bingung kan Bagaimana menghadapi. nih sekarang perasaannya? Jadi tadi kan sempat bingung menghadapi anak tersebut. Sekarang sudah tercerahkan gitu dengan melakukan coaching sama Bu Jaya gitu. Jadi solusinya sudah dapat gitu. Ya, mudah-mudahan efektif ya. Iya. Sip. Siap. Udah kita jajan yuk. Ya, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Baik, barusan saya sudah melihat ya Bu Jia dan juga Bu Dede itu sudah melakukan coaching gitu kan, dan Bu Jia sebagai coach, Bu Dede sebagai coach. Nah, saya di sini ingin merefleksi gitu kan hasil dari coaching Bu Jia ini. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching barusan? Oke, yang pertama mungkin saya rasa kami berdua sudah bisa berbincang dengan santai ya Bu ya, dengan rileks. Kemudian juga saya menerapkan alur tirta tadi Bu, dari mulai tujuan, identifikasi sampai rencana dan tanggung jawab gitu. Sepertinya sih sudah saya sampaikan tahap demi tahap gitu. Itu yang sudah baik. Bagus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki tadi itu yang saya rasakan itu, saya agak bingung Bu ketika saya tuh mengajukan pertanyaan, tapi saya tuh mengajukan pertanyaan tapi khawatir menjadi pernyataan gitu. Jadinya saya suka berpikir ketika saya bertanya itu, saya ini di dalamnya saya memberikan saran kan nggak boleh ya, khawatir seperti itu, atau saya memberikan penilaian judgement gitu. Nah, itu yang kadang saya tidak menyadari. Jadi mungkin yang harus diperbaiki ya. Mungkin yang harus diperbaiki adalah harus lebih sering lagi melakukan coaching gitu Bu. Berlatih gitu. Ya, latihan. Pertanyaan ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir penuh? Kalau tadi yang saya lakukan itu, saya tidak pegang handphone, ya, jadi saya tidak pegang handphone. Harusnya mungkin tadi saya catat ya, tapi karena perbincangannya sangat seru, jadi saya tidak catat, saya fokus aja gitu kepada Bu Dede yang sedang menceritakan mendengarkan dengan baik ya. Oke, lalu yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Oke, saya itu merasa yang harus saya perbaiki itu dalam hal menyampaikan pertanyaan-pertanyanyaan berbobot. Jadi saya juga masih bingung yang berbobot itu ini sudah cukup berbobot apa belum gitu. Nah itu sih Bu. Ya, gitu. Oke. Lalu yang terakhir, perasaan. Ibu menanyakan nggak tadi perasaan ke coachingnya? Perasaan coachingnya seperti apa? Menanyakan terakhir itu katanya kan asalnya Bu Dede bingung di awal, tapi setelah melakukan coaching, berbincang bersama, sudah lebih tercerahkan. Nah dengan itu saya juga perasaan saya jadinya merasa senang, merasa puas gitu, bahwa percakapan yang tadi kami lakukan itu ada maknanya gitu, ada nilainya seperti itu. Jadi permasalahan dari yang ada itu solusinya sudah. Sudah menemukan solusi. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya lebih baik lagi. Iya, nanti katanya hari Jumat kita ketemu lagi deh. Nanti saya minta bantu Bu Evi lihat lagi ya. Oke.
Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Epi. Ada apa nih? Bu Dede ada waktu nggak? Ada, lagi kosong. Ya, lagi kosong ya. Saya mau mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat ya. Boleh, iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu kan. Ini mengenai permasalahan yang saya sedang hadapi gitu Bu. Kira-kira permasalahan apa nih? Sebentar. Mau pada coaching ya? Iya. Saya amati ya. Oke. Silakan Iya. lanjut. Oke. Kira-kira nih Bu Epi mau nyeritain apa? Permasalahannya apa? Jadi gini, yang saya rasakan itu di kelas itu pembelajaran itu monoton gitu Bu. Jadi anak-anak tuh kayak pada ngantuk gitu ya kalau di kelas kayak gitu. Jadi kurang aktif lah ya anak gitu. tuh gitu di kelas gitu. Pengennya anak-anak itu kayak gimana menurut Bu Epi? Ya pengennya untuk pembelajaran yang bagus kan anak-anak harus aktif gitu kan dalam Harus aktif, pembelajaran gitu kan seperti itu. Jadi kalau misalkan apa sih namanya anak-anak pada ngantuk, pada monoton di kelas gitu kan, berarti tujuan pembelajaran juga susah untuk tersampaikan. untuk juga, tercapai. gitu. Oke. Nah, Bu Epi kepikiran gak sih untuk mencari mungkin media pembelajarannya atau misalkan model pembelajarannya gitu, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi nih sama Bu Epi gitu. Nah kalau itu saya tuh kemarin pernah ya sempat lihat itu ada guru penggerak Nur Jatmika gitu kan. Nah itu pernah menerapkan namanya itu pembelajaran diferensiasi gitu. Kayaknya kalau saya amati sekilas gitu ya, karena saya belum terlalu paham juga gitu kan. Nah itu kayaknya cocok deh untuk anak-anak yang memang keadaannya seperti itu gitu kan. Gitu Jadi ya, untuk apalagi di anak jam-jam terakhir ya bisa iya, mungkin ya gitu, diterapkan. sepertinya gitu. Cuma memang mungkin kendalanya saya belum terlalu paham gitu Iya, kan iya, mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Iya, itu bagus sih menurut saya ya, bisa apa namanya mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Gitu. Tadi kan Ibu juga sudah bilang bahwa Ibu pernah melihat ya, Iya, saya yang sekilas dilakukan, gitu kan, yang dilakukan sama Bu Nur Jatmika gitu ya. Nah, langkah kedepannya kayak gimana nih yang akan Bu Epi lakukan? Kalau saya pikir-pikir gitu kan, mungkin itu salah satu solusi yang bisa diambil itu pembelajaran diferensiasi. Jadi pertama saya akan menanyakan dulu, wawancara dulu kayaknya ke Bu Nur Jatmika. Iya. Cari informasi gitu ya. Informasi bagaimana pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan sama Bu Nur Jatmika gitu kan, berhasil atau tidaknya seperti apa, terus apa sih media yang harus saya susun gitu kan, atau RPP yang saya susun seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi saya minta dulu contoh-contoh contohnya gitu ya. Nah, kemudian mungkin saya juga nanti harus nyari-nyari juga ya di internet, iya, betul. kayak dari YouTube mungkin, dari Google gitu kan, atau bahkan mungkin kalau ada dari guru penggerak gitu kan, nah bisa aja gitu kayak gitu. Nah selanjutnya mungkin saya harus menyusun RPP, RPP yang atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu kayaknya seperti itu deh Bu ya. Karena beda ya, RPP-nya beda apa sama Bu? Kalau waktu itu saya lihat sepintas itu kayaknya beda gitu. Beda ya. Makanya saya harus perlu referensi gitu ya, referensi sama informasi. ngobrol juga sama guru penggerak gitu Oke, kan, seperti itu. Nah, terus Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kapan? Nah, karena nanti juga kan besok saya ada jam lagi ya. Ada jam Nah, ya. sepertinya untuk konsultasi ke Bu Nur Jatmika akan dilaksanakan hari ini jam istirahat kedua deh. Istirahat Istirahat kedua. pertama. Oke, udah sholat ya nanti ya. Istirahat kedua gitu kan. Saya nyari Bu Nur Jatmika, semoga dulu bisa nggak ya gitu kan. Nah, setelah itu baru saya susun tuh RPP, perangkat segala macem. Nah besoknya karena saya ada jam-jam pertama di kelas 12 IPA 3 gitu kan, hari Jumat tuh, jadi saya kayaknya langsung praktek deh. Oke. Jadi rencananya nih Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu besok gitu ya, setelah Ibu melakukan atau mencari informasi sama guru penggerak gitu ya, yang sudah melakukannya gitu ya, seperti ya.
Oke, nanti kalau ibu udah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nanti cerita lagi ya. Nanti Oke. mungkin bisa aku terapkan juga nih di kelas gitu Oke, ya. oke, siap-siap Bu. Ya, ya. Bagaimana nih perasaan Bu Epi setelah melakukan coaching sama saya? Alhamdulillah perasaan saya lebih lega, perasaan saya senang gitu kan. Saya bisa apa ya, mengidentifikasi masalah, dan juga saya juga bisa ternyata gitu ya Menemukan dari saya masalahnya juga ya, menemukan gitu ya. solusinya gitu gitu. ya. Oh, iya kayak gitu, jadi senang gitu Senang kan. ya. Ternyata apa sih namanya, tidak sia-sia kita ngobrol kita ya. Ya. Oke, kalau gitu alhamdulillah ya ibu sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang ibu hadapi. Mudah-mudahan nanti setelah penerapannya anak-anak bisa berubah tuh ya ininya, gaya belajarnya gitu ya. Bu Epi. Kebetulan barusan saya mengamati sekalian belajar juga kalau coaching itu bagaimana. Nah, saya sekarang mau tanya nih, ada beberapa yang mau saya tanyakan Oke. ya. Yang pertama, kira-kira dari coaching yang barusan sudah dilaksanakan, menurut Bu Dede apa sih yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan dengan baik ya Bu Jaya. Jadi pada saat saya melakukan coaching sama Bu Epi barusan, yang sudah berjalan dengan baik itu kami bukan kami ya, jadi saya sendiri gitu ya sebagai coach itu menerapkan alur tirta gitu. Terus kemudian kami juga barusan sudah mengobrol secara santai gitu, tidak tegang gitu ya, walaupun melakukan kegiatan coaching betul, gitu. Lalu yang kedua ya, apakah kira-kira hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau saya pribadi merasa yang harus saya perbaiki itu sih dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Oh, ya. iya, Jadi oke. takutnya malah memberikan solusi gitu. Padahal kan tidak boleh ya dalam kegiatan coaching Ya, gitu. betul, gitu. betul. Oke. Yang ketiga Bu, apa yang tadi Ibu lakukan untuk bisa tetap hadir secara utuh ketika mendengarkan cerita dari Bu Dede, dari Bu Epi ya. Jadi yang saya lakukan pada saat tadi melakukan coaching itu, jadi saya itu mendengarkan penuh gitu, mendengarkan cerita dari Bu Epi Lestari tersebut. Jadi saya tidak main HP gitu, kemudian saya mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Bu Epi Lestari gitu. Fokus ya, Bu, ya? Fokus gitu, iya Oke. betul. Kemudian tadi waktu Ibu melakukan coaching, Hmm. Ibu pasti bertanya bagaimana perasaan yang dirasakan Bu Dede, Iya. dan bagaimana juga perasaan Ibu dan Bu Evi saat melakukan coaching. Boleh diceritakan? Jadi perasaan saya tadi saat melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Epi Lestari, saya merasa senang gitu ya, karena saya bisa menuntun Bu Epi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya gitu. Kalau Bu Evi-nya gimana tadi? Bu Epi juga senang. Tadi saya udah tanya gimana nih Bu Epi perasaannya sudah setelah melakukan coaching gitu kan. Alhamdulillah beliau senang juga gitu, karena dia juga sudah menemukan solusinya gitu. Artinya coaching tadi efektif ya Bu ya, Iya. karena sudah menemukan solusi yang diinginkan. iya, ya. tinggal menerapkannya mungkin ya nanti dari solusi tersebut. Betul, gitu. betul. Sip, mudah-mudahan lancar terus ya Bu Iya, ya. iya, Nanti kita makasih ya. diskusi-diskusi Iya, lagi. iya, siap.